Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Alhamdulillah ya, untuk video kali ini Madia sempatkan untuk membuat reaction video dari akun Didit Yuli ya, yang mana dia di sini ya lagi bincang-bincang ringan saja ya. Di sini Madia juga menanggapinya ya sebagai bincang-bincang ringan saja, berhubung mereka ini membahas ajaran Islam. Maka di sini Madia juga akan membahasnya ya, akan menjawabnya tentunya dengan hal-hal apa saja yang terkait dengan mereka diskusikan ini ya, terutama dalam ajaran bolehnya berdusta atau berbohong. Nah, di ajaran mereka memang kita lihat mereka anti berbohong atau berdusta ya, padahal banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible mereka itu yang sebenarnya juga adanya informasi tentang berdusta, berbohong ya. Anda bisa lihat dalam track record atau historis Paulus ya, dalam Injil-Injilnya itu. Nah, di sini juga Madia lampirkan dari beberapa dalil-dalil yang tentunya nanti menjadi pelajaran buat kita maupun buat mereka ya, dari umat-umat pengikut Paulus ini ya. Oke, langsung saja kita akan melihat ya reaksi mereka ini yang berdiskusi ringan, yang kemudian membahas juga sebagian dari berbohong atau berdusta menurut ajaran dalam ajaran mereka, maupun mereka mencoba mengkorelasikannya ke ajaran Islam. Mari kita simaknya. Apa sebenarnya yang bikin itu kan? Ya itu orang-orang di luar sana. Siapa ada channel apa ya? AMC. Oh itu yang ya. tukang hoax tuh. Ya itu mereka. Apa ya itu hoax itu yang mungkin. Iya tukang. Itu kalau bahasa sekarang itu pertakiyah. Oh takiyah ya. Takiyah itu apa Pak? Takiyah itu bohong demi kebaikan. Oh gitu ya. Nah, karena ada istilah bohong demi agama itu diperbolehkan. Nah, kenapa diperbolehkan? Dan ada istilah yang lain juga dikatakan bahwa ada bohong kecil, ada bohong besar, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Nah, diistilahkanlah dengan namanya takiyah. Nah, sebenarnya di agama apa? Takiyah itu tidak boleh. Ya, berbohong itu tetap tidak boleh. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, siapa sih yang mengajarkan kita itu menjadi seorang yang harus menipu, menjadi pembohong segala macam? Iblis. Ya, bapak segala dusta. Bapak segala dusta sehebat-hebat penipu daya. Nah, kalau di dalam iman saya yang dulu itu dikatakan Bang Lubis dan Bang Didi Yuli khairul makirin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Salah satu sifat Allah itu adalah khairul makirin. Sehebat-hebat penipu daya. Jadi waktu saya di pesantren dulu, saya bertanya kepada Ustaz, kenapa Allah punya sifat sehebat-hebat penipu daya? Dijawab sama Ustaz saya, kita ini kan suka sekali berbohong, suka sekali menipu. Jadi kamu tidak akan bisa menipu Allah, karena Allah lebih hebat lagi tipu dayanya daripada kamu. Oh, itu dari sudut pandang mereka ya, pandang. Oke. Nah, di sini kita akan tanggapin ya masalah berdusta atau berbohong ini ya. Kita akan tanggapin dulu. Sebenarnya di dalam ajaran Islam, masalah ajaran berdusta atau berbohong ini sangat keras ditentang ya. Ini dalam posisi digambarkan di dalam ajaran itu, dalam ajaran Islam itu adalah orang yang munafik ya. Ini di dalam hadis ya, Madia bacakan hadis ini terjemahannya langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila diberi amanat, ia khianat. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia tidak menepati. Ini hadis riwayat yang muttafaq alaih. Ini hampir semua hadis-hadis menjelaskan
munafik ya. Bahkan orang munafik itu ditentang sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali ya. Nah, yang permasalahannya di sini adalah orang pengikut Paulus ini mencoba untuk ya dalam posisi safety sekali bahwa ternyata dia dalam ajaran mereka itu tidak berbohong. Nah, tapi nanti itu kita bahas, itu nanti kita ulas Bible mereka ya, yang mana banyak sekali ayat-ayat tentang Bible mereka itu menceritakan tentang kebohongan ya. Tetapi saya tidak bahas itu dulu. Saya kelarkan dulu masalah ajaran Islam yang membahas tentang berbohong ini ya. Kita lihat ya, kita bisa lihat dalam riwayat-riwayat hadis Nabi ya, yang diriwayatkan muttafaq alaih. Ini dari riwayat Ummul Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara ya. Yaitu pada saat perang, pada saat mendamaikan permusuhan di antara manusia, dan dalam perkataan suami terhadap istrinya. Nah dari 3 ini sebenarnya kalau dalam perang ini dalam posisi siasat ya, dalam rangka siasat pada saat tertangkap musuh contohnya, kemudian musuhnya mau meminta jumlahnya atau informasi dalam peperangan. Nah, yang tertangkap ini boleh berbohong, boleh berdusta demi menyelamatkan pasukannya atau kubunya, atau dalam pasukan Islam itu yang masih berperang. Jangan diberikan informasi agar menang. Jadi dalam posisi seperti ini, bila ditanya musuh boleh tidak menjawab yang sebenarnya, seperti itu. Nah, ini di dalam Islam masih membolehkan. Kalau di ajaran pengikut Paulus ini jujur. Jadi kalau dalam berperang mereka tertangkap, mereka jujur, nggak boleh berbohong. Artinya jujur aja. Misalkan pasukannya jumlahnya 100 orang misalkan. Nah, itu boleh mereka itu berkata jujur. Yang mati berapa, letak kelemahan kawan-kawannya itu dalam berperang itu apa, yang membuat mereka kalah itu apa, boleh diceritain ke musuh. Nah, itu kalau di ajaran pengikut Paulus menurut Effendi Utsman harus jujur. Begitu ditangkap musuh, begitu ditanya harus jujur kelemahan kawan-kawannya itu dalam berperang itu apa, atau diceritain kelemahannya agar kawan-kawannya itu tertangkap juga atau mati dibunuh juga, biar sama-sama ditangkap, sama-sama dibunuh gitu loh. Makanya boleh jujur. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua ya, menurut Effendi Utsman itu harus jujur. Contohnya misalkan ada 2 orang ya. Nah, kalau ada 2 orang ya, 2 orang ini dalam posisi begini. Satunya itu mau dibunuh oleh yang satunya lagi. A mau dibunuh sama si B. Nah, kemudian si B ini mencari si A ini, entah alasan apa, difitnah atau hal-hal lain. Kemudian si A ini sembunyi ke rumah si C. Nah, si B lagi mencari nih, ingin membunuh si A ini yang sembunyi di rumah si C. Nah, kemudian tiba-tiba si B ini datang sudah menemui C ini, menanyakan keberadaan si A yang minta tolong jangan dikasih tahu informasi dia karena dia bakal dibunuh ya, entah sebabnya apakah kena fitnah, hasutan atau perkelahian apapun. Tapi dalam Islam boleh mendamaikan dalam posisi mengatakan tidak tahu atau berbohong lah, dengan cara mendamaikan agar tidak terjadi pertumpahan darah atau pembunuhan. Karena nyawa itu lebih berharga di dalam Islam ya, untuk mendamaikan seseorang itu dalam posisi seperti itu. Nah, kalau di ajaran Effendi Utsman ini, pengikut Paulus ini harus ceritain, jangan ditolong itu orang yang si A itu jangan ditolong. Si C nggak boleh nolong si A itu, karena di ajaran mereka tuh harus jujur. Artinya kalau si B menanyakan keberadaan si A, itu si A kasih tahu, bunuh saja itu, maunya gitu, nggak usah ditolong. Nah, ini sebenarnya yang menjalankan ajaran kasih itu sebenarnya Islam, karena Islam masih menghargai nyawa manusia. Kalau mengikuti ajaran Effendi Utsman ini, jangan berbohong ini, dia saklek.
dia nggak mau tahu. Jangan berbohong itu nyawa manusia pun itu dia nggak hargain gitu loh. Artinya tetap jujur. Ini sama dia juga diskusi di room Aditya itu Taliang itu, bahwa informasi jangan berbohong ini katanya harus jujur memang. Artinya katakan saja sejujurnya, biar dibunuh si A itu yang minta tolong kepada si C, si B ingin membunuh si A yang minta tolong kepada si C, itu kasih tahu aja, jangan ditutup-tutupin, biar dibunuh nggak apa-apa, yang penting harus jujur. Nah, kalau si dalam Islam ini nggak seperti itu. Dalam Islam masih dibenarkan berbohong untuk menyelamatkan jiwa manusia, untuk mendamaikan antara si A dan si B tadi. Kalau kebetulan si A minta sembunyi di rumah si C, nah si C begitu diminta kejujurannya dari si B, si C menutupin, itu boleh. Kalau di ajaran pengikut Paulus nggak boleh. Jangan ditolong si A itu, nggak usah dihargain nyawa manusia itu, biarin aja gitu loh. Nggak usah diajarin. Nah, kalau dalam Islam masih menghargain ajaran kasih yang sebenarnya, kasih dan sayang. Ya, artinya berbohong seperti itu masih dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jadi yang menjalankan ajaran kasih itu sebenarnya Islam. Karena masih menghargain manusia, nyawa manusia yang ingin dibunuh oleh si B tadi, yang disembunyikan oleh si C. Makanya si A itu bisa selamat. Kalau menurut ajaran Effendi Usman ini nggak boleh berbohong seperti itu, harus tetap jujur gitu loh, nggak usah ditolong. Nah ini artinya yang betul-betul menjalankan ajaran kasih ternyata Islam, masih menghargai nyawa manusia walaupun itu dalam posisi berbohong. Nah ini dibenarkan dalam Islam ya, artinya dalam posisi seperti ini masih dibenarkan di dalam Islam. Kita lanjut dulu ya diskusi mereka ini ya. Iman saya yang dulu ya. Tapi sekarang nggak Masih beriman. Katanya kan kemarin bro sebar hoax itu, yang akhirnya bro kena ini kan, kena hoax juga, kena azab katanya. Jadi bener nggak? Saya bener nggak? iya, jadi berarti itu di waktu kecelakaan itu bro. Jadi ada yang sebar hoax juga bahwa dia itu sebenarnya kena azab dari Allah gitu. Sebenarnya bukan itu saja yang disebarkan, Pak. Ada orang yang menyebarkan bahwa saya sengaja pinggir mobil di Halo semuanya, saya Axel dari Traders Family. Dan sebelumnya, terima kasih dan selamat ya guys. Akhirnya channel Traders Family sudah mencapai 3 ini kepada Bang Luis, kepada Bang Didi. Tahu yang memberikan Effendi Usman. Ya. Tapi kendaraan yang saya pakai yang sudah hancur lebur itu, saya benar-benar tidak tahu. Berkat itu datang dari orang yang tidak saya kenal sampai detik ini. Jadi mobil itu saya ke Tangerang dalam keadaan ngantuk segala macam, padahal saya sudah berhenti berkali-kali, tapi kecelakaan itu tetap datang. Akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Saya ketabrak di situ, kecelakaan tunggal yang membuat kaki saya agak sakit sampai sekarang dan tulang rusuk masih agak sakit. Nah, yang mereka tidak percaya itu, kok mobil sehancur itu saya nggak terjadi apa-apa. Iya. Nah, berarti secara tidak sengaja mereka rindu supaya saya ini celaka. Kan di konten sebelumnya Bang Luis, sebelum terjadi kecelakaan, saya sudah publikasikan bahwa saya ingin pelayanan ke Nias, khususnya Nias Selatan. Karena selama ini di mana kantong-kantong Kristen yang sudah dimualafkan, saya hadir ke sini. Kenapa? Karena bagi mereka itu mualaf itu mendapat hidayah. Ya. Kalau kita kembali ke Alkitab, bukan mendapatkan hidayah, mendapatkan kebinasaan. Yang belum ke neraka. Maka saya sering bilang, Pak, kalau saya kembali ke iman saya yang lama, sama halnya saya masuk neraka. Nah, saya keluar dari surga yang sudah benar-benar nyata diberikan oleh Yesus, saya masuk neraka. Nah, jadi begitu Bang Luis. Jadi ceritanya kecelakaan itu benar ya? Kecelakaan benar. Tapi itu azab Allah bukan. Itu kalau di azab, saya yakin bro sudah almarhum. Sudah almarhum. Gak bisa hari ini ketemu. Karena dalam mobil saya gini, Bapak Ibu semua. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana mereka ini mencoba untuk ya menjawab sesuatu yang sebenarnya fakta nyata gitu ya. Fakta nyata di mana selama ini kan Pendeta Luis juga nggak hadir tadi. Dia mengatakan informasinya, alasannya berbagai macamnya, itu nggak ada masalah Bang Luis.
yang jadi disorot orang kawan-kawan itu ya wajar dong pertanyakan ke Anda berapa bulan itu nggak muncul ya. Biasanya meluruskan ajaran-ajaran yang coba untuk Anda jawab di YouTube. Kemudian begitu Anda hadir muncul di medsos itu beberapa video itu dengan baju yang sama, ruangan yang sangat tertutup seperti itu. Jadi wajar mereka apologet dari Muslim menanyakan mengapa sampai terjadi seperti itu. Itu saja sebenarnya, menanyakan ada dalam posisi tidak di studio atau di tempat biasanya membuat video seperti itu. Itu saja sebenarnya, tidak ada masalah lain. Kalau Effendi Usman kan sudah bisa kita lihat ya, bagaimana ada informasi yang kita lihat di uploadan video Nandar, itu perempuannya tua yang nangis-nangis minta tolong agar kembali menjadi Muslim. Nah itu kan informasi dalam posisi-posisi itu kan wajar saja. Dalam hal ini kami menanyakan apakah itu benar dari orang tuanya Effendi Usman apa tidak. Itu tidak, kita juga tidak perlu hal-hal seperti itu dipermasalahkan. Hanya saja mungkin saja karena doa orang tua itu ingin panjang umur Effendi Usman sehingga disehatkan, selamat dari reaksi kecelakaan. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita tidak berburuk sangka. Jadi sangat wajar, sangat baik. Artinya Anda masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk mencari sesuatu kebenaran nantinya. Mana yang benar menurut Anda gitu loh. Ini fakta nyata. Anda dalam hal ini pindah ke agama seberang ya, menjadi murtad itu banyak hal kan tentunya Anda yang sudah Anda tanggapin. Anda bukan saja berhadapan dengan ajaran luar, tetapi dari kitab Anda sendiri Effendi Usman Anda sudah kerepotan untuk menjawab, membantah dari beberapa hal-hal masalah dalam ayat-ayat di kitab suci Anda itu sendiri gitu loh. Contohnya masalah Paulus ya. Anda bisa lihat, Anda tadi berbicara tentang kebohongan, tentang berdusta. Paulus sendiri track recordnya seperti apa ya? Track record Paulus itu seperti apa? Anda bisa lihat ya. Apalagi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Paulus ini gitu loh. Ya, bagaimana sepak terjang Paulus ini yang menjelaskan masalah dusta gitu loh. Menjelaskan masalah dusta. Bahkan ini diakuin oleh Paulus itu sendiri gitu loh. Bagaimana Anda mau mengatakan ini kebenaran gitu loh, sedangkan Paulus sendiri keluar dari mulutnya seperti itu, seperti di Roma 3 ayat 1 sampai 8 ya. Itu bagaimana Anda mengatakan itu suatu yang benar kalau dari pengakuan Paulus sendiri seperti itu. Ya seperti itu. Mari kita lanjut dulu ya. Kalau fotonya bagus sudah. Betul. Satu-satunya orang yang ditelepon dan yang mendoakan Bro Effendi setelah dia kecelakaan adalah saya. Boleh tanya dia. Jadi saya di WA, kemudian saya telepon dia, saya tanya keadaannya. Di rumah sakit, saya tahu dia di rumah sakit. Dan saya tahu benar bahwa itu benar-benar kecelakaan. Dan itu tidak dibuat-buat. Jadi kalau ada orang yang ngomong itu dibuat-buat, ya itu mereka sedang jualan hoax ya biasa lah gitu. Nah begitu pula dengan ini bro. Saya tahu keadaan yang terjadi kenapa beliau ini tidak upload video selama 1 bulan. Jadi kalau ada orang ngomong segitu kayak ketawa aja, karena sebenarnya kita juga punya kesibukan masing-masing. Iya betul sekali. Sebenarnya sih kita tidak masalah Mas Didit ya, sama Pendeta Luis, sama Effendi Usman. Kalau Anda cuma berbicara di ajaran agama Anda saja, mungkin tidak ada video ini Madia buat. Berhubung Effendi Usman sudah menggoreng-goreng masalah dusta, kebohongan-kebohongan di dalam ajaran Islam, itu makanya Madia buat video ini ya. Sebagai gambaran ya, di ajaran agama Anda bisa lihat Filipi 1 ayat 18. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Dari ayat ini pun di Filipi 1 ayat 18 ini ada 2 informasi nih. Baik dengan maksud palsu, itu titik poin yang pertama, maupun dengan
jujur. Itu titik poin yang kedua. Ini bagaimana Anda mau bisa pertahankan dalam posisi seperti ini, ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bagaimana itu? Di Roma 3 ayat 7, ya. Anda coba aja bantah hal-hal seperti itu, ya. Ini gambarannya, gambaran apa yang digambarkan oleh Paulus, ya, dalam gambaran seperti itu gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya memang benar, apa kalau itu azab Allah, nggak mungkin selamat lah. Kondisi hancur mobil nih, tapi dia bisa selamat. Saya percaya itu pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab ya Pak Boris, saya suka sekali berbicara. Ayolah kita kembali ke Alkitab. Segala sesuatu kembali ke Alkitab. Tidak kembali kepada kata nabi, kata rasul, kata alim ulama, kata pendeta, kata siapapun. Kita kembali kepada kata firman Tuhan. Setiap penginjil itu disertai oleh Tuhan. Dan Yesus sendiri berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Nah, ketika saya mengalami kecelakaan karena kelalaian saya, pada Tuhan sudah berbicara kepada saya ketika saya ngantuk. Ngantuk berkali-kali Bang Luis. Ngantuk berkali-kali dan saya berkali-kali juga istirahat tidur di rest area. Tapi masih saja ngantuk itu datang dan saya paksakan, saya harus melakukan perjalanan. Akhirnya saya melawan. Ketika saya melawan, apa yang terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, sehelai rambut pun, kalau Tuhan yang menyertai tidak akan dibiarkan oleh Tuhan jatuh. Apalagi nyawa melayang. Lalu kamu kan mengalami kecelakaan. Benar mengalami kecelakaan, tapi Tuhan yang menyertai saya. Bang Luis lihat saja, ganteng saya belum tidak berkurang. Iya, betul. Hei, mantap. Kegantengan saya, tapi udah ada istri kan? Udah ada. Jangan di rumah ya. Jangan. Dia nggak mau. Jadi kegantengan itu sampai sekarang belum berkurang. Ada. Cuma masih jalan, kalau jalan masih. Masih bincang-bincang. Masih bincang-bincang, tapi hampir selesai. Hampir pulih total dan tulang rusuk dada kanan hampir pulih total. Dan begitu saya pulih, Bang Luis, saya punya misi ke Nias. Jadi orang yang sudah direbut oleh setan, saya juga akan memakai kuasa yang diberikan oleh Tuhan, otoritas Tuhan, untuk merebut kembali orang-orang yang sudah direbut oleh setan. Saya mendukung, bro. Haleluya. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kita lanjutkan tadi ya. Apakah benar Paulus itu mengajarkan dalam posisi ini sifat-sifatnya berdusta atau berbohong? Kita bisa lihat ya di 2 Korintus 12 ayat 16. Mari dia bacakan dulu ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Dalam posisi seperti ini kita bisa lihat bagaimana sifat Paulus ini sendiri ya, yang dia menjelaskan dia sampai terjadi seperti itu ya. Ini posisi-posisi yang digambarkan oleh Paulus. Oke. Demikian ya yang Madia bisa sampaikan untuk menjawab ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.